Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Ya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi kelancaran dalam melakukan aktivitas dan selalu semangat ya untuk mengikuti pembelajaran. Nah, anak-anak sekalian, hari ini pembelajaran PKN kita yaitu berjudul ya, hak untuk menyampaikan pendapat. Nah, ya, hak untuk menyampaikan pendapat. Semua rakyat Indonesia berhak dan berkewenangan untuk berpendapat. Hal ini juga sudah tertulis dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28E ayat 3 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Adapun tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu antara lain mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab, ya, kemudian perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan, ya, kemudian iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara. Dan yang terakhir, menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok. Kemudian ya, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus berlandaskan ya kepada yang pertama adalah asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, 2. Asas musyawarah dan mufakat, 3. Asas kepastian hukum dan keadilan, 4. Asas proporsionalitas, dan yang kelima adalah asas manfaat ya. Nah, lanjut, tata cara penyampaian pendapat di muka umum. Nah, penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum ya, kecuali ya ini berarti tidak boleh dilakukan ya di tempat seperti yang pertama adalah di lingkungan istana kepresidenan, kedua tempat ibadah, 3 instansi militer, keempat rumah sakit, kelima pelabuhan udara atau laut, 6 stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional. Kemudian yang terakhir adalah pada hari besar nasional. Nah, begitu ya Nana ya. Jadi tata cara penyampaian pendapat tidak boleh dilakukan di 8 tempat ini ya. Selain tempat ini dibebaskan. Nah, seperti itu. Nah, anakku, ada pun penjelasannya ya. Yang dimaksud dengan pengecualian di lingkungan istana kepresidenan ya adalah di mana menyampaikan pendapat di istana presiden dan istana wakil presiden harus dengan radius 100 meter dari pagar luar ya. Jadi kita menyampaikan pendapat harus radius 100 meter dari jarak istana presiden. Dan yang berikutnya adalah yang dimaksud dengan pengecualian instansi militer, harus meliputi radius 150 meter dari pagar luar. Nah, kemudian yang dimaksud dengan pengecualian untuk objek-objek vital nasional. Apa sih itu objek vital nasional? Nah, objek vital nasional itu contohnya seperti kawasan atau tempat yang berisikan monumen nasional, ya. Kemudian bandara, ya, pelabuhan, dan lain-lain lah yang menyangkut dengan kegiatan nasional atau menyangkut orang banyak ya. Nah, ketika menyampaikan pendapat pada objek-objek vital nasional harus dalam radius 500 meter
dari pagar pembatas atau dari pagar luar ya. Kemudian pengecualian yang dimaksud dengan hari-hari besar nasional adalah ya, tahun baru, hari raya Nyepi, hari wafat Isa Al-Masih, Isra Mi'raj, kenaikan Isa Al-Masih, hari raya Waisak, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari raya Maulid Nabi, 1 Muharram, hari Natal, dan hari kemerdekaan Indonesia, yaitu pada 17 Agustus ya. Dan yang terakhir adalah sanksi. Nah, di dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum tersebut ya melanggar seperti 1. Tidak memenuhi ketentuan kewajiban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. 2. Melanggar ketentuan, larangan tempat umum dan hari nasional. 3. Melanggar ketentuan, larangan membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum. Dan yang keempat adalah melanggar aturan ya, atau melanggar ketentuan proses pemberitahuan kepada Polri. Nah, seperti itu anak-anak. Oke. Jadi anak-anakku sekalian, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah ketika kita diberikan hak untuk berpendapat, nah, hak berpendapat itu kita harus gunakan dengan sebaik mungkin ya, harus saling menguntungkan dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke anak-anakku sekalian ya. Mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian, sampai di sini dulu. Nanti kita bertemu lagi di waktu berikutnya. Ya, Pak Guru akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.